Halo semua, selamat datang di ruang belajar geografi. Hari ini kita akan belajar tentang penginderaan jauh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu terlindungi dari pandemi yang sedang melanda kita saat ini. Oke, langsung aja kita ke pengamatan pertama. Boleh dilihat di situ ada gambar apa di layar pertama? Ya, benar banget. Itu adalah gambar perairan laut ya, perairan laut. Kok bisa tahu itu adalah gambar perairan laut? Gimana caranya? Nanti kita bahas ya. Kemudian kita gambar yang kedua. Nah, ini gambar apa nih kira-kira? Bener banget, ini adalah gambar dari banyaknya bangunan ya, menyerupai permukiman, kemudian ada jalan, ada vegetasi, dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat kenampakan-kenampakan itu walaupun kita sedang tidak ada di sana. Kita coba lihat gambar yang ketiga. Nah, ini ada sedikit perbedaan dengan yang lain. Bentuknya dominasinya memanjang, kira-kira apa nih ya? Kemudian yang keempat ini juga beda dengan yang lainnya karena warnanya hitam putih. Kemudian di situ ada beberapa kenampakan yang nanti coba kita identifikasi ya. Nah, gambaran tadi itu adalah gambaran dari penginderaan jauh. Artinya apa? Penginderaan jauh itu informasi objek di permukaan bumi yang bisa kita ketahui tanpa berhubungan dengan objeknya secara langsung. Jadi kita tidak perlu mendatangi tempatnya secara langsung, tapi kita bisa tahu informasi yang ada di tempat itu. Nah, itu yang disebut dengan penginderaan jauh, gitu ya. Jadi kita memerlukan bantuan alat nanti untuk mengetahui apa yang ada di permukaan bumi. Nah, komponen penginderaan jauh itu ada 7. Yang pertama, sumber tenaga. Kemudian ada atmosfer, kemudian ada interaksi antara tenaga dengan objek, sensor dan wahana, objek itu sendiri, perolehan data, dan yang terakhir adalah user atau penggunanya. Dalam hal ini adalah manusia. Kita bahas satu persatu dari sumber tenaga dulu. Sumber tenaga ini merupakan sumber pencahayaan dari sistem informasi penginderaan jauh. Jadi ada 2 sumber tenaga, yaitu sistem pasif dan sistem aktif. Sistem pasif ini berarti menggunakan bantuan sinar matahari atau bulan pada saat malam hari. Sedangkan yang sistem aktif itu menggunakan tenaga buatan manusia. Yang artinya apa? Bedanya di sini tidak terpotong oleh waktu. Sedangkan kalau yang pasif itu terpotong oleh waktu ya, siang dan malam itu ada durasinya. Tapi kalau yang aktif tidak bisa digunakan sepanjang hari. Kemudian atmosfer. Atmosfer ini adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Nah, di dalam atmosfer ini ada yang disebut dengan jendela atmosfer. Artinya apa? Di atmosfer ini ada sistem seperti filter yang menyaring apa yang bisa masuk ke sampai permukaan bumi, apa yang tidak bisa. Gitu. Ini kehebatannya atmosfer ya. Sehingga kita bisa melihat dengan normal seperti yang apa kita lihat sekarang. Nah, kemudian di atmosfer ini ada penyerapan beberapa gelombang elektromagnetik yang akhirnya membuat benda-benda di permukaan bumi ini bisa terlihat dengan baik oleh manusia. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya sensor. Diingat-ingat, sensor adalah alat. Sensor adalah alat, nanti beda lagi dengan wahana ya. Kita ke sensor dulu. Sensor itu alat perekam untuk objek yang sedang diselidiki. Ada 2 macam sensor, yaitu sensor fotografik yang berupa kamera, sedangkan yang kedua adalah sensor elektronik yang bekerja secara elektrik dan sistem pemrosesannya menggunakan komputer. Sedangkan yang dihasilkan dari sensor elektronik disebut citra penginderaan jauh. Nah, hasil dari yang sensor fotografik adalah foto. Jadi perbedaannya itu ya, hasilnya ada foto dan ada citra. Ini adalah hasil-hasil dari penginderaan jauh. Selanjutnya wahana. Wahana ini berfungsi sebagai media transportasinya si sensor. Jadi yang membawa sensor ini bisa mencapai ketinggian tertentu. Itu yang namanya wahana. Contohnya di situ ada balon udara, kemudian pesawat terbang, drone, satelit, dan lain-lain. Oke, berikutnya interaksi tenaga dengan objek. Interaksi ini berarti seperti timbal balik gitu ya. Jadi si sumber tenaga tadi kan sudah memancarkan cahaya. Nah, kemudian benda atau objek di permukaan bumi ini memberikan reaksi terhadap cahaya itu. Memantulkankah atau
mengabsorpsi kah, dan seterusnya. Nah, kita bahas satu persatu dari bentuk-bentuk interaksinya itu tadi ya. Ada 3. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah absorption, yaitu diserapnya tenaga oleh objek. Yang menyerap tenaga itu contohnya perairan. Nah, karena menyerap tenaga, maka objek perairan ini ketika ada di penginderaan jauh dia terlihat gelap. Kemudian ada transmission atau diteruskan tenaga oleh objek. Diteruskan ini misalnya seperti vegetasi. Ini juga akan nampak gelap ketika direkam oleh penginderaan jauh. Kemudian yang terakhir reflection, yaitu proses dipantulkannya oleh tenaga objek. Nah, kalau dipantulkan ini biasanya mengenai permukaan objek yang halus, misalnya jalan beraspal dan seterusnya. Nah, ini gambaran visualisasi dari 3 bentuk interaksi tenaga tadi ya. Ada absorption, kemudian transmission, dan reflection. Gitu. Gambarannya seperti yang ada di gambar. Contoh yang dipantulkan seperti itu, diteruskan, diserap, dan seterusnya. Oke, berikutnya. Objek ini adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran atau yang ada di permukaan bumi, itu yang disebut dengan objek. Jadi ini salah satu komponen yang penting, karena jika tidak ada objek yang direkam maka kita tidak bisa mendapatkan informasi apapun gitu. Kemudian berikutnya ada perolehan data. Perolehan data ini berarti hasil dari perekaman atas informasi objek yang ada di permukaan bumi. Kemudian hasil dari data ini nanti diolah lebih lanjut untuk gunakan sesuai dengan kepentingannya masing-masing gitu. Dan yang terakhir, komponen dari penginderaan jauh adalah user atau pengguna. Dalam hal ini adalah manusia. Nah, ini juga salah satu komponen yang paling penting dalam penginderaan jauh, karena yang menggunakan data ini adalah manusia. Ya, tidak ada makhluk hidup lain yang menggunakan data dari penginderaan jauh, hanya manusia saja untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keperluan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kemudian biasanya ini diolah sama manusia tadi dari perolehan data, kemudian diolah oleh manusia ya. Kemudian diteruskan menjadi berbagai kepentingan gitu. Nah, seperti apa skema sistem kerjanya? Nah, sebenarnya tadi sudah sedikit dibahas ya. Kita lihat ini adalah sistem kerja penginderaan jauh. Yang namanya sistem kerja itu pasti tidak boleh terbolak-balik, harus urut dan runtut gitu ya. Mulai dari sumber tenaga, kemudian melewati atmosfer, kemudian tenaga itu mengenai objek di permukaan bumi. Nah, kemudian si objek ini dia bereaksi ya, atau memberikan interaksi terhadap tenaga. Kemudian interaksinya itulah yang direkam oleh sensor. Kemudian dari sensor itu menghasilkan sebuah data. Datanya itu ada data digital, ada data visual. Nah, kemudian dari perolehan data itu dimasukkan atau diteruskan kepada user, kepada pengguna datanya. Kemudian jadilah hasil penginderaan jauh berupa foto atau citra yang siap untuk digunakan. Begitu kurang lebih. Oke, untuk selanjutnya kita bahas tentang hasil dari penginderaan jauh yang namanya citra. Oke, citra itu memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah ciri spektral. Ciri spektral ini ditandai dengan ciri yang dihasilkan oleh interaksi antara tenaga elektromagnetik dengan objek. Misalnya yang mencirikan ciri spektral itu ada warna dan rona. Warna tahu ya, magico hypneus, sedangkan rona itu berarti gelap dan terangnya sebuah objek. Kemudian yang kedua yaitu ciri spasial, yaitu berkaitan dengan pola keruangan, misalnya bentuk, pola, tekstur, dan asosiasi. Kemudian yang ketiga ada ciri temporal, yaitu berkaitan dengan waktu. Jadi bedanya dengan peta ya, di citra ini kita bisa mengeset dengan mudah kapan waktunya data yang akan kita lihat gitu. Jadi misalnya kita pengen lihat nih data tahun 2010, kemudian kita pengen lihat data tahun 2020, lompat 10 tahun kayak gitu bisa. Nah, ini bedanya citra dengan peta gitu ya. Kemudian kita ke perbedaan atau pembagian citra. Citra itu ada 2, citra foto dan citra non foto. Citra foto itu berarti citra yang dihasilkan dari sensor berupa kamera yang dipasang di pesawat
udara atau wahana lainnya. Sedangkan citra non-foto itu adalah sebuah citra yang dihasilkan dari sensor selain kamera, misalnya dengan bantuan satelit, kemudian gelombang elektromagnetik, dan lain-lain. Jadi citra itu ada 2 jenis ya. Oke, kita bahas salah satunya citra foto dulu. Citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetiknya itu dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada foto ultraviolet. Foto ultraviolet ini gelombangnya pendek, cuma sampai 0,29, sehingga tidak banyak warna yang dihasilkan. Biasanya di situ hanya akan menghasilkan kontras berupa gelap dan terangnya saja. Sehingga untuk citra foto yang ultraviolet ini akan sangat baik untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut, kemudian atap logam yang dicat, jaringan jalan yang beraspal, dan batuan kapur. Kemudian yang kedua ada foto ortokromatik. Ini panjang gelombangnya agak sedikit lebih lebar, yaitu 0,4 sampai 0,56, sehingga di situ tampak warna biru dan hijau. Nah, karena warna biru dan hijau inilah sehingga foto ortokromatik sangat baik digunakan untuk studi pantai dan survei vegetasi. Yang ketiga ada foto pankromatik. Ini adalah foto yang menggunakan spektrum tampak atau spektrum mata yang seperti dilihat oleh manusia gitu. Jadi panjang gelombangnya 0,4 sampai 0,7 sehingga warnanya itu lengkap. Magic Wibiniu ada semua sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata. Nah, kemudian karena tadi ya bisa terlihat dengan luas, maka pemanfaatannya juga lebih banyak. Oke, contoh pemanfaatannya di situ ada pencemaran air, kerusakan akibat pencemaran, kemudian ada persebaran air tanah, banjir, dan seterusnya. Oke, berikutnya foto inframerah asli. Digunakan spektrum inframerah dekat dengan panjang gelombang 0,9 sampai 1,2, sehingga di sini warna dominasinya merah ya. Sangat baik untuk mendeteksi zat hijau daun, kemudian jenis tanaman yang rusak, yang sakit itu bisa mudah diidentifikasi tanpa kita harus mendatangi tanamannya secara langsung. Yang terakhir ada foto inframerah modifikasi, dibuat dengan inframerah dekat dengan sebagian saluran merah hijau dan sangat baik untuk mengenali kenampakan air. Nah, itu tadi dari citra foto dan pemanfaatannya. Tentu saja semua memiliki pemanfaatannya berbeda karena ciri-cirinya berbeda, keunggulan dan kekurangannya juga berbeda-beda. Begitu. Oke, lanjut ke citra yang non foto. Oke, berikutnya citra yang non foto. Tadi bedanya kalau foto menggunakan sensor berupa kamera, kalau yang non foto berarti berupa satelit atau gelombang elektromagnetik ya. Oke, silakan dibaca berdasarkan kategori-kategori yang pertama dan kedua, yaitu spektrum elektromagnetik dan sensor yang digunakan. Tapi di sini kita akan membahas lebih lanjut untuk yang wahana digunakan gitu ya. Yang pertama ada citra dirgantara, itu contohnya ada citra inframerah thermal, MSS, dan seterusnya. Kemudian citra satelit. Nah, ini citra satelit yang banyak sekali dikembangkan di semua negara untuk menganalisis bidang masing-masing di setiap negaranya. Contohnya untuk menganalisis cuaca, di situ ada NOAA, kemudian ada meteor. Kemudian untuk sumber daya bumi ada Landsat, ada Soyuz. Kemudian untuk menganalisis kelautan gitu ya, sumber daya laut ada Seasat dan ada MOS gitu. Nah, setiap negara pasti akan memiliki satelit-satelit sesuai dengan kebutuhannya. Oke, berikutnya tentang interpretasi citra. Interpretasi citra itu adalah sebuah cara untuk mengenali objek yang ada di dalam citra. Karena kenampakannya kan asli ya, seperti kenampakan di permukaan bumi, maka ada beberapa objek yang jika dilihat dari atas itu akan terlihat sama. Maka kita memerlukan yang namanya interpretasi citra. Nah, kemudian ada beberapa unsur interpretasi citra. Langsung aja ke yang pertama, yaitu rona. Rona itu menyatakan gelap terangnya suatu objek atau benda. Jadi yang dinilai di sini bukan Magic Wibiniu, melainkan hanya gelap atau terang atau kontrasnya saja gitu ya. Kemudian yang kedua tekstur. Tekstur itu pada intinya menyatakan halus atau kasarnya sebuah objek. Misal, objek yang tersusun secara rapi itu akan menimbulkan tekstur yang halus, sedangkan yang tidak beraturan akan menimbulkan tekstur yang kasar. Misalnya perkebunan itu teksturnya lebih halus dibandingkan dengan hutan. Kemudian yang ketiga pola. Pola itu menyatakan bentukan dari beberapa objek yang jika dilihat dari atas membentuk sesuatu. Jadi contoh, ada pola permukiman, pola aliran sungai, dan seterusnya. Kemudian bentuk ini seperti yang kalian ketahui ya, dalam matematika ada bentuk persegi panjang, persegi, lingkaran, dan seterusnya. Termasuk tidak beraturan juga.
Kemudian berikutnya ada ukuran. Ini atribut objek yang menyatakan jarak, luas, tinggi, dan volume. Biasanya dinyatakan dalam ukuran besar atau kecil gitu. Kemudian berikutnya ada bayangan. Bayangan ini menunjukkan bahwa objek itu memiliki ketinggian. Setiap objek yang memiliki tinggi pasti dia akan memiliki bayangan gitu. Jadi ini fungsinya untuk menunjukkan oh ini objeknya punya ketinggian atau tidak gitu. Kemudian berikutnya situs. Ini letak satu objek terhadap objek yang lain. Jadi misalnya gini, ada sebuah bentuk yang memanjang, kemudian di kanan kirinya ada pohon yang ukurannya sama tinggi, kemudian jaraknya juga sama. Nah, dari situs inilah kita bisa menilai bahwa objek yang memanjang itu bukan sungai melainkan jalan. Ini kan sama-sama memanjang tadi ya, tapi di situ ada vegetasi yang tingginya sama dan jaraknya sama. Kemudian berikutnya yang terakhir ada asosiasi. Ini keterkaitan satu objek dengan objek yang lain, artinya perbedaannya dengan situs ya. Kalau yang asosiasi ini pasti ada. Yang dicontohkan di sini misalnya antara lapangan sepak bola dengan gawang. Yang namanya lapangan sepak bola pasti harus wajib main ada gawangnya gitu. Ini asosiasi. Sedangkan yang situs itu tidak semua tadi ya. Jalan raya ada vegetasinya itu tidak semua. Ada juga yang kanan kirinya permukiman misalnya. Nah, itu yang biasanya ada gitu. Sedangkan yang asosiasi itu yang harus ada, pasti ada antara satu benda dengan benda yang lain. Contohnya lapangan sepak bola. Kita lihat contoh gambarnya ya. Nah, ini ada kenampakan seperti itu, bentuknya persegi panjang, kemudian di ujung persegi panjangnya kita bisa menemukan dua garis yang menandakan gawang. Maka kita bisa meyakini bahwa objek yang kita lihat itu adalah lapangan sepak bola, dinilai dari asosiasinya. Sedangkan yang situs, nah ini dari bentuknya, kalau dari atas kelapa sawit, nipah, enau, sagu itu memiliki tajuk bintang yang mirip kalau dilihat dari atas ya, karena bentuk pelepahnya sama. Kemudian dilihat dari polanya yang sama-sama tidak teratur, itu ada nipah, enau, dan sagu. Sedangkan dari ukurannya yang lebih dari 10 meter itu enau dan sagu. Kemudian dilihat dari situsnya, di air payau itu ada sagu. Nah, misalnya seperti itu. Akhirnya bisa menyimpulkan sesuatu. Manfaat citra penginderaan jauh itu banyak banget, ada di bidang geologi, industri, survei arkeologi, perencanaan kota, pengelolaan hutan, kegiatan militer, meteorologi dan klimatologi, oseanografi, geomorfologi, pertanahan, dan hidrologi. Ini banyak banget manfaat citra penginderaan jauh, apalagi di zaman sekarang. Silahkan kalian baca aja, di buku ada semua. Kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan langsung. Oke, see you.